Hai, gimana kabar Anda? Senang sekali ketemu sama Anda hari ini. Hari ini saya Hendrik Ronald, ini Shine. Oke, kita hari ini menyapa Anda. Ini kebetulan dia hari ini pengen recording. Nah, ini anak saya yang kecil. Dia lagi karena ada COVID, makanya dia pakai masker. Nah, nah, hari ini kita pengen ngebahas sesuatu yaitu apa sih membuat customer tuh jadi kesel, jadi tidak setia tuh apa gitu loh. Nah, karena kalau kita udah tahu apa yang buat customer jadi kesel, jadi tidak setia, kita bisa perbaiki, betul toh? Nah, ini mau kita bahas. Shen sudah siap? Oke. Ya, Shen mau menyapa, halo? masa. Nah, sebelum anda nonton, kalau misalnya anda mau silakan like dulu, anda subscribe dulu dan bunyikan belnya dulu, yes. Dan mari kita mulai hari ini tentang ini. Dan mari kita bahas apa sih yang buat customer tidak setia ya. Nah, Shan ini kalau Shan tulis-tulis langsung muncul loh di situ. Oh iya. Oke, jadi ini muka ini ketutup, jadi nggak bisa terangin. Jadi ketika kita nanya gitu ya, bagusan mana? Kita bagusan selalu mencari customer baru atau mencari customer atau mempertahankan customer lama gitu. Kalau menurut Anda bagusan mana? Bagusan customer baru atau customer lama? Dan ketika pertanyaan ini saya tanyakan kepada orang-orang, banyak yang bilang bahwa Pak lebih bagus customer lama Pak. Kenapa gitu? Nah menurut Anda kenapa? Coba kira-kira gitu ya. Dan ketika dijawab gitu ya, karena ternyata mereka bilang Pak lebih gampang kalau sama customer lama. Mereka sudah percaya, mereka sudah kenal sama produk kita. Jadi jauh lebih gampang untuk jualan gitu daripada harus cari customer baru terus, keluarkan biaya iklan terus. Dan biasanya customer baru itu tuh mau mencoba tuh adalah selalu produk yang basic dulu, betul nggak? Nah, nanti kalau mereka sudah lebih percaya, baru mereka mau lebih mau produk yang advance. Nah, itulah makanya kita perlu upsell. Nah, kalau misalnya seperti kita gitu ya, misalnya sudah biasa makan KFC. Nah, kita dengan senang hati nanti mau coba burgernya Pak, ya, ya boleh gitu ya. Tapi kalau baru, utama enggak deh saya standar-standar dulu aja, ayam aja dulu sama nasinya gitu ya. Kalau misalnya Anda buka bengkel gitu ya, Anda nggak mungkin sama customer baru langsung nawarin, ini ada oli spesial, ini ada helm spesial, ini ada suspensi spesial. Pasti kita nawarin layanan yang basic dulu, bahwa kita memang bisa dipercaya bahwa kalau misalnya kita jasa perbaikin motor kita emang bagus, emang jujur. Kalau nanti orang sudah percaya, sudah duduk agak lama, baru kita bisa bilang bahwa, oh iya, Pak mau sekalian sama suspensinya, suspensi ini lebih bagus loh. Kalau dia sudah ngerasain, dia sudah balik lagi sama kita jauh lebih gampang, betul toh? Nah, tapi kita balik ke topik, kenapa sih customer kecewa gitu? Pada dasarnya kenapa customer kecewa? Selalu gara-gara ini. Simple doang. Customer kecewa itu karena gara expectationnya berbeda sama realitanya. Dia mengharapnya seperti apa, hasilnya seperti apa, gitu toh. Nah, ini salah satu contohnya gitu ya. Jadi ketika misalnya orang berlibur ke Italia, mereka mengunjungi Menara Pisa ya. Dan ketika mereka mengunjungi Menara Pisa, mereka berharap mereka bisa foto, dan ternyata banyak banget orangnya gitu ya. Mau foto susah, mau naik susah, dan itu membuat kita kecewa. Kita bisa berharap bisa foto Mona Lisa, tapi ternyata susah banget. Nah, oh, make sure we have 10K like. Thank you. Very good message. Oke, nah jadi pada dasarnya apa sih yang kita lakukan? Service itu sebenarnya adalah bagaimana kita memanage harapan orang. Karena begini, kita bisa mengontrol apa yang kita kabulkan sama orang. Tapi jauh lebih penting adalah sebelum kita mengontrol apa yang bisa kita kabulkan, kita mengontrol dulu apa yang kita janjiin sama orang. Karena kalau kita janjiin banyak, terkabulnya sedikit, orang kecewa. Nah, itulah makanya penting banget kita bahas dulu tentang janji. Seberapa banyak sih kita janji sama orang, berapa banyak yang kita ini kan. Nah, di sini saya pengen bahas adalah di grafik ini ya. Di grafik ini kan ada harapan ya. Kalau misalnya kita ngasih harapan sama orang sesuai dengan garis hitam gitu ya, dan itu benar-benar terkabul, maka customer oke, mereka puas ya. Kalau misalnya terkabul di bawah harapan mereka di garis minus minus minus, maka sudah pasti mereka kecewa, betul nggak? Nah, simple juga kalau misalnya kita kasih harapannya di hitam gitu ya, tapi ternyata yang terkabul adalah harapan plus plus gitu ya. Customer pasti bahagia. Itu makanya penting banget bagi kita bagaimana caranya supaya bisa mengabulkan lebih daripada permintaan customer. Ah, ini seru juga hari ini siaran sama anak kayak gini. Nah, jadi bagaimana caranya kita ini sampai nggak bisa konsen saya.
Sorry ya. Nah, bagaimana caranya? Pastikan bahwa ketika kita janji sama customer, janji jangan banyak-banyak ya. Janjikan apa yang basic ya. Anda jangan bilang bahwa, oh Pak ini pasti bisa Pak. Enggak, kita jangan ngomong gitu. Kita cuma bilang bahwa, Pak ini saya coba lihat dulu, ini sepertinya bisa. Kalau seperti ini biasanya bisa, tapi Pak saya cobain ya Pak ya. Semoga bisa gitu ya. Nah, itu bagus sekali. Dan kalau misalnya ternyata tidak tercapai sesuai keinginan, yang tercapai cuma di bawah harapan, malah di garis merah, apa yang harus kita lakukan? Nah itu toh. Nah kalau misalnya tercapai di bawah garis merah, pasti terjadi customer complaint. Nah ini yang mau kita bereskan. Bagaimana kalau ternyata customer complaint? Oke? Nah pada dasarnya komplain itu kan simple. Komplain itu adalah, ini ada komplain, kita proses komplainnya dan kita berikan solusinya ya. Nah bagaimana sih cara menghadapi komplain tersebut? Nah ini yang mau kita ngomongin. Saya numpang sedikit, jadi tidak kelihatan. Seru sekali hari ini tulisannya. Hari ini dia penguasa whiteboard. Jadi gini, kalau misalnya customer komplain gitu ya. Nah, customer tuh akan kecewa kalau seperti apa? Customer akan kecewa kalau misalnya mereka dibantah. Misalnya gini, anggap misalnya customer pesan ayam gitu ya, mereka misalnya pesan ayam kremes gitu ya, terus bilang, ini tadi saya pesan ayam kremes, tapi kok tadi saya pesan ayam kremes paha, ini kok datangnya dada. Nah, terus pelayannya bilang gini, enggak kok Pak, tadi Bapak nggak ada pisang paha gitu. Pasti customer langsung kecewa gitu ya. Entah customer tadi ngomong paha atau nggak ngomong paha gitu ya. Apapun itu, iyakan dulu. Jangan ngebantah langsung gitu ya. Customer tuh nggak suka dibantah. Customer nggak suka. Bisa jadi nggak customer lupa? Bisa jadi. Bisa jadi nggak customer bohong? Bisa jadi. Tapi intinya kan bukan untuk kita bilang, oh Bapak bohong, tadi Bapak nggak pernah bilang itu sama saya. Cilaka gitu ya. Tujuan kita bukan seperti itu. Tujuan kita adalah bagaimana caranya supaya customer tuh walaupun dia salah, dia tidak merasa salah gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya dia tidak salah, dia memang ada ngomong bahwa dia paha, ya selesaikanlah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi saya ada minta paha, ini gimana? Ya Pak, ini udah, ini sorry Pak, udah dimasakin. Wah, customer kalau dicuekin gitu, customer kesel. Oke. Nah, tapi salah satu yang menarik juga gitu ya, kita tidak boleh langsung menjawab customer gitu ya. Kalau misalnya customer langsung dijawab, customer juga langsung kesel. Misalnya tadi customer bilang, "Oh, ini tadi saya minta paha. Ini gimana ini? Kok malah datangnya dada?" "Oke, Pak, saya ganti," gitu ya. Anda jawab langsung ganti gitu, besar kemungkinan customer juga kesel gitu ya. Nah, ada bagusnya seperti apa? Ada bagusnya Anda katakan kata maaf, itu yang pertama sudah pasti ya. Yang kedua Anda mirror. Kata-kata terakhirnya apa? 3 kata-kata terakhir. Jadi misalnya customer bilang, tadi saya pesan paha, ini kok datangnya dada gitu ya. Oh, Pak, tadi Bapak pesannya paha, tapi datangnya dada. Pak, saya minta maaf ya Pak ya. Pak, saya langsung atasi ya Pak ya. Boleh saya izin sebentar Pak. Customer merasa puas. Kalau misalnya itu Anda akan merasa puas. Betul loh? Misalnya tadi bengkel motor gitu ya. Ini adalah bengkel motor. Customer-nya bilang gini, kemarin waktu saya bawa itu tuh saya sudah bilang misalnya bahwa ini nih motornya suka berasap gitu. Dan ini kok saya coba ini masih berasap juga gitu. Sekali lagi, jangan dibantah. Masa sih Pak berasap? Customer kesel. Atau misalnya customer dicuekin doang. Anda bilang ini berasap, udah bawa aja Pak gitu. Customer kesel juga. Atau misalnya langsung dijawab, ya oke, saya langsung beresin gitu. Customer kesel. Customer nggak mau ketika Anda langsung menjawab seperti itu. Customer tuh maunya ketika Anda mau mengulangi kata-kata dia. Oh maaf Pak, ini kemarin Bapak pada bilang bahwa ini berasap ya Pak ya. Pak saya minta maaf, boleh saya izin saya bereskan Pak. Nah, jadi mirror itu penting. Oke? Mirror penting. Yes, dan ketika customer ngomong apa, ketika customer kecewa, selalu ulangin kata-katanya. Kalau misalnya dia bilang, tadi saya pesan cafe latte, kenapa ini kok jadinya malah cappuccino gitu ya? Anda ulangin, oh maaf ya Pak, ya tadi Bapak pesannya cafe latte tapi jadi cappuccino. Pak, saya minta maaf, boleh saya atasi Pak? Atau Pak, boleh saya lihat dulu Pak? Selalu ucapkan kata-kata maaf, selalu kasih tahu sama customer yes, bahwa Anda tahu apa perasaan dia. Dan bahkan lebih bagus lagi ketika Anda ngomong, Pak, saya tahu Bapak pasti kecewa karena tadi Bapak pesannya cafe latte datangnya cappuccino ya. Atau misalnya kalau Anda apapun, Anda jualan apapun. Dan apapun bisnis Anda, ketika ada customer komplain, jangan ditunda-tunda, yes. Jadi ketika Anda dapat komplain, selalu langsung atasi. Dan usahakan jangan cuma Anda yang bisa mengatasi, tapi karyawan Anda pun bisa mengatasi. Inilah yang kita sebut dengan empowerment, oke? Jadi selalu berusaha atasi sesegera mungkin. Oke, Shen, sebentar Shen. Ah.
It's going to take some time. Saya nulisnya di sini. Jadi kita tidak rebut-rebutan layar. Oke, nah jadi gini, pada dasarnya ke sebuah bisnis tuh ya selalu pasti masalahnya sama-sama aja, bener gak ya? Jadi kalau misalnya Anda jualan rumah gitu ya, kalau misalnya board main-main ya, hey, kok marah gitu? Kamu dasar keterlaluan. Nanti udah dibuka, boleh dibuka? Iya. Ini Shan ini. Mukanya kecil dulu ke kamera. Tini. Ya. Shan kelas berapa? 1. Kelas 1, enak aja. Itu berapa tahun yang lalu? Sekarang kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 ya, naik kelas 5 ya. Ini anak saya yang kecil nih. Nah, ini mohon maaf ya, hari ini recording bawa dia karena seharian gitu saya perbaiki komputer baru malam nih bisa main sama dia. Nah jadi ketika Anda bisnis apapun, selalu masalahnya kurang lebih pasti sama-sama aja gitu ya. Misalnya Anda punya masalah di hotel gitu ya, masalahnya kurang lebih pasti sama-sama aja. Kamar nggak dingin misalnya, atau nggak ada handuk, atau misalnya dia pesan kamar tapi nggak ada kamar non smokingnya gitu. Selalu kurang lebih masalahnya itu aja. Maka Anda buatlah daftarnya. Apa aja daftar masalah dan apa daftar solusinya. Daftar solusinya tidak memerlukan Anda, sehingga customer nya bisa cepat gitu ya. Ketika ada masalah yang besar yang mereka merasa bahwa oh ini susah, karena Anda nggak perlu nanya dulu sama Anda, mereka bisa langsung dapat, oh ini daftar masalah yang terjadi, ini bisa langsung saya atasi. Yes, jadi selalu pakai seperti itu. Dan kalau Anda misalnya mengabulkan, jangan cuma mengabulkan sesuai dengan harapan. Misalnya gini, customer datang dia bilang di hotel, dia bilang saya minta kamar yang non smoking ya, dan ternyata terkasih kamar yang non smoking. Begitu dia masuk, ini kok kamarnya bau smoking gitu ya, bau asap rokok. Nah, sudah pasti customer kecewa karena dia harus mengeluarkan usaha ekstra. Tadi dia berharap cuma ya udah datang, habis itu dia bisa langsung istirahat. Kali ini dia harus turun lagi, habis itu ngangkat-ngangkat barang lagi, harus ngantri lagi gitu ya. Dan berikan lebih daripada harapan. Anda bilang, Pak, saya minta maaf ya, tadi Bapak minta kamar yang non smoking, itu di mirror ya. Habis itu Anda langsung proses, Pak, saya minta maaf, tadi ada Bapak pesan kamar yang standar, Pak, saya izin sebagai bentuk permintaan maaf kita, Bapak saya kasih kamar yang deluxe, yang non smoking ya Pak ya. Nah, langsung Anda upgrade gitu ya, karena kenapa? Karena powernya sudah dikasih sama Anda, empowermentnya sudah terjadi, sudah dituliskan bahwa customer pasti seringkali mengalami masalah ini, kalau gini upgrade kamarnya. Atau misalnya Anda nggak bisa upgrade kamarnya, Pak, saya mohon maaf ya, tadi saya terkasih kamar yang smoking, ini salah saya Pak. Sekarang ini saya kasih kamar Bapak, ini kamarnya non smoking. Pak, sebagai bentuk permohonan maafnya, nanti saya izin Pak, saya kirimin ice lemon tea ya buat Bapak, sehingga Bapak bisa lebih relax. Apapun itu, kecil-kecil tapi customer merasa happy gitu ya. Entah misalnya Anda bilang bahwa, Pak, mohon maaf ya, harusnya motor Bapak diperbaiki semalam, tapi ini baru jadi hari ini karena kami full. Pak, saya mohon maaf, Pak, ini saya izin, sini motornya saya bersihkan sekalian, anginnya sudah saya tambahin juga sebagai bentuk permohonan maaf saya. Joknya semua sudah kita lap, kita bagusin gitu ya. Ini bannya sudah kita semir sekalian. Anything yang bisa Anda kasih, yang kecil-kecil yang membuat customer jadi jauh lebih happy, yes? Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke bagian terakhir, yaitu untuk dipraktekkan, oke? Nah, jadi apa yang mesti Anda praktekkan? Yang Anda bisa Anda praktekkan, yang pertama adalah Anda latihan, oke? Anda latihan ngomong sama orang, nggak harus customer komplain. Anda latihan ngomong sama istri, Anda latihan ngomong sama suami, sama siapapun. Ketika dia cerita, Anda mirror 3 kata-kata terakhirnya dia. Misalnya dia ngomong gini, misalnya Anda ngomong sama istri gitu ya, Mas aku tuh capek banget Mas hari ini, Mas seharian ini memang sih kita nggak kerja hari ini gara-gara ada COVID. Tapi anak-anak tuh minta makan terus, aku dari tadi nggak berhenti-berhenti loh di dapur. Nah, makanya dulu kan, kamu nggak berhenti-berhenti di dapur ya. Anda cukup ngomong gitu doang. Istri langsung, iya dari tadi aku tuh beresin makanan untuk mereka. Dan tuh si kecil tuh makannya banyak. Oh ya, makannya banyak. Iya, tahu nggak dia gini. Dan akhirnya customer mau curhat. Istri Anda pasti curhatnya lebih senang. Dan pada akhirnya ketika dia curhat sudah banyak gitu, dia akan merasa, kok Mas itu pengertian banget sih gitu ya. Dia merasa dimengerti, dia merasa didengarkan, dan itu penting banget, yes. Jadi Anda praktek, oke? Ngomong sama istri, ngomong sama suami, ngomong sama siapapun gitu ya. Ngomong sama anak Anda, bagaimana nilai kamu tadi? Oh, kamu tadi kecewa ya gara-gara papa nggak bisa temenin kamu ya. Iya, soalnya dari tadi papa kerja terus. Papa kerja terus. Iya, dari tadi papa tuh gini. Nah, ketika Anda mau mengulangin kata-katanya itu,
semua akan berbeda. Yes, Anda latihan. Yang pertama untuk prakteknya adalah ulangin 3 kata-kata terakhirnya. Yang kedua, Anda tulis daftar masalah. Daftar masalah yang sering terjadi itu apa aja sih? Kalau misalnya Anda hotel, misalnya adalah tertukar kamar non smoking sama kamar smoking. Misalnya dia minta kasur yang gede, yang double bed, tapi malah terkasih kasur yang twin. Anda nggak punya stok yang double bed lagi, gitu ya. Atau misalnya malah sebaliknya, dia minta twin tapi cuma ada double bed, gitu ya. Nah, apa aja sih daftar masalahnya, oke? Anda buat daftar masalahnya, langsung buat daftar solusinya, bisa diselesaikan tanpa ada Anda. Dan ingat, berikan lebih daripada yang diharapkan, yes? Nah, kurang lebih seperti itu saya simpulkan ya. Jadi lebih enak tuh sama siapa? Lebih enak sama customer lama, oke? Dan kenapa customer kecewa? Ini cuma gara-gara masalah harapan doang. Antara harapan sama realitas yang terkabul berbeda. Jadi sebenarnya service itu adalah manajemen harapan, bukan cuma kemampuan mengabulkan doang aja, tapi juga manajemen harapan. Ketika Anda memberi, selalu berikan lebih daripada yang dia inginkan. Kasih yang harapan plus-plus gitu ya, maka dia akan bahagia. Anda kasih harapan minus, customernya kecewa, oke? Dan kita belajar ketika misalnya kita tadi ternyata ngasihnya kurang dari harapannya dia, maka customer akan komplain. Kalau customer komplain, maka alurnya seperti ini. Customer akan kecewa kalau dia dibantah, kalau misalnya langsung dicuekin doang atau langsung dijawab, oke? Oh enggak Pak, dari Pak tadi nggak ada pesan gitu, atau ya gitu. Nah, customer berasa dicuekin. Atau misalnya, oke Pak saya atasi, customer juga kesel. Ini tadi dengerin gua nggak sih? Customer senangnya apa? Kalau Anda mirror. Oh iya, tadi motornya masih berasap ya Pak, ya gitu ya. Nah, dan juga customer akan senang kalau Anda bisa langsung menyelesaikannya, oke? Dan memberikan solusi lebih daripada apa yang dia harapkan, oke? Nah, tadi kita belajar, kita akan mempraktekkan 3 kata terakhir, oke? Dan Anda tulis langsung daftar-daftar masalah apa aja yang sering terjadi, langsung Anda buat daftar solusinya, oke? Kurang lebih sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak sudah nonton. Thank you, Shen. Dadah. Kasih dadah. Hai. Oke, sampai jumpa di video Kok berikutnya. hai? Bye. Bye. Kalau Anda suka dengan video ini, Anda like, Anda subscribe. Kalau Anda merasa di video berguna, Anda ini kan ya, Anda sebarkan juga sama yang lain. Semoga orang lain juga bisa membutuhkannya. Kalau Anda pengen Shine muncul lagi, kasih tahu gitu ya. Shine muncul lagi gitu ya. Kalau Anda merasa terganggu, kasih tahu juga. Oke, sampai jumpa dan salam dahsyat buat Anda.